Halo Ngetemer, balik lagi di channel Ngetem dulu. Hari ini kita akan ke stasiun yang menyimpan banyak cerita sejak stasiun ini dibangun. Mau tahu kita kemana hari ini? Ikutin terus ya. Sebelum kita lanjut, kita ngetem dulu. Perjalanan ini akan kita mulai dari JPO Stasiun Lenteng Agung. Dari sini kita akan pergi ke Stasiun Gondangdia naik KRL untuk menuju ke Stasiun Gambir, stasiun yang menyimpan banyak sejarah. Untuk dari arah selatan tersiapkan masuk motor yang di Jakarta Kota akan tetap 23 rangkaian 12 km. Nah, ada kereta baru. Baru nggak sih? Iya sih, harusnya ini yang baru. Oke, Ngetemer, hari ini rencananya kita mau ke arah Jawa Barat. Jadi sekarang gue lagi ada di Lenteng Agung. Nanti dari sini kita ke Gambir dulu. Ikutin terus ya. Dari stasiun Lenteng Agung kita akan naik KRL jurusan Bogor Jakarta Kota. Lalu kita turun di stasiun Gondangdia. Setelah sampai di Gondangdia, kalian bisa melanjutkan perjalanan ke arah Gambir dengan cara naik ojol atau opang, atau kalian bisa jalan kaki dari sini sekitar 1,3 km kurang lebih. Akhirnya perjalanan sebenarnya akan kita mulai dari sini, dari tempat yang sejak zaman Belanda jadi simbol kekuasaan, yaitu Gambir. Di balik stasiun yang megah ini ada sejarah yang berdiri lebih tua dari relnya sendiri. Dari rel pertama Hindia Belanda sampai jalur kereta ke arah timur yang terus diperpanjang ke Jatinegara, Bekasi, lalu sampai ke Purwakarta. Hari ini kita ngetem di atas lintasan tua yang diam-diam menyimpan cerita. Dahulu stasiun ini bernama Koningsplein Station, yang artinya lapangan raja, yang sekarang dikenal sebagai lapangan Medan Merdeka di Jakarta. Dibangun tahun 1884, awalnya stasiun ini dipergunakan untuk mengangkut barang dan pejabat kolonial. Maaf ya kalau penyebutannya masih salah. Tujuan: Stasiun Jatinegara, Stasiun Bekasi, Stasiun Cirebon. Saat ini stasiun ini identik sama kereta jarak jauh, tetapi tetap jadi simbol siapa yang naik dari sini seringkali bukan cuma penumpang, tapi bagian dari sejarah urban kota ini. Kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun.
Jalur kereta Jakarta Purwakarta adalah salah satu jalur kereta tertua di Indonesia. Dibuka pada tahun 1883 oleh Staatspoorwegen, perusahaan kereta negara kolonial Belanda. Dahulu jalur ini bukan buat penumpang, tapi buat distribusi hasil bumi dari Priangan, seperti tebu, teh, kopi yang dibawa dari pedalaman Jawa Barat masuk ke kota Jakarta lewat rel ini. Dari setiap stasiun yang kita lewati hari ini, dari Jatinegara, Cakung, Tambun, Bekasi, dahulunya punya peran ekonomi yang vital. Sekarang mereka jadi saksi bisu pertumbuhan kota yang terlalu cepat. Di tengah perjalanan kita lewat Cikampek. Ini bukan stasiun biasa. Dari sinilah rel bercabang ke arah timur atau ke Surabaya dan ke arah selatan atau ke Bandung via Padalarang. Cikampek punya sejarah panjang sebagai simpul logistik kolonial. Bahkan sempat jadi pangkalan militer logistik di zaman Jepang. Ah sayang, berhubung saya sampai Purwakarta sudah terlalu larut, jadi saya akan mengambil gambar di esok pagi. Purwakarta awalnya bukan kota dagang, tapi kota markas. Pada zaman Belanda, wilayah ini jadi basis militer untuk mengawasi Priangan. Jalur ini dibangun buat menyuplai pasukan. Stasiun Purwakarta sendiri berdiri sejak 1902. Kini dia dikenal bukan karena lalu lintasnya, tapi karena tempat peristirahatan gerbong tua. Ada yang bilang gerbong-gerbong itu saksi perubahan zaman, dari masa penumpang pakai tiket kertas sampai sekarang serba digital. Kita sering berpikir kereta adalah alat untuk maju, tapi kereta juga bisa jadi cara buat mundur dan melihat ke belakang. Dari Gambir sampai Purwakarta, rel yang lu lewati hari ini udah dilewati jutaan orang. Pejuang, penjajah, pedagang, petani, bahkan mungkin kakek buyut kita. Dan hari ini kita nambahin satu jejak lagi di atas lintasan lama yang diam-diam menyimpan cerita Indonesia. Perjalanan pendek tapi panjang ceritanya. Kadang kita nggak sadar tempat yang kita injak hari ini dulu dibangun dengan kerja keras dan konflik. Tapi kereta nggak pernah menghakimi siapa yang naik. Dia cuma jalan dan ngasih tempat duduk buat siapapun yang mau bergerak. Itu dia cerita hari ini Ngetemer, karena hari ini udah terlalu larut malam. Jadi ceritanya akan kita sambung di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar minggu depan kita bisa ngetem bareng lagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, gue pamit, ngetem dulu.